Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Indreswari dari Prodi PIAUD semester 3A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu teori perkembangan. Baiklah, kita langsung saja pada materinya. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan itu menunjukkan suatu proses yang tertentu, yaitu suatu yang menunjukkan ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan, manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulang. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat maju. Perkembangan manusia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhannya. Pertumbuhan adalah sesuatu yang menyangkut materi jasmania yang menambahkan fungsi dan perubahan fungsi pada materi jasmania. Perubahan jasmania yang dapat menghasilkan kematangan atas fungsinya dan sangat mempengaruhi perubahan fungsi psikologi. Dalam memahami hal ini tentu diperlukan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan sebagai acuan dalam menganalisis proses perkembangan dimulai dari anak-anak hingga dewasa, sehingga akan diketahui standar dalam perkembangan sesuai dengan usia setiap individu. Maka dari itu diperlukannya teori-teori yang berkaitan dengan psikologi perkembangan anak yang dikemukakan oleh para ahli dalam segala aspek perkembangan. Selanjutnya, apa sih itu teori preformasionisme? Teori preformasionisme merupakan sebuah anggapan dan pemikiran bahwa anak adalah makhluk yang sudah terbentuk utuh sebelumnya atau preformed sebagai miniatur orang dewasa. Hal ini dibuktikan dengan lukisan pada abad pertengahan di mana anak digambarkan dengan proporsi tubuh dan ciri-ciri wajah manusia dewasa. Hanya saja ukurannya yang kecil. Selain itu, ketika anak berumur 6 atau 7 tahun, anak boleh memasuki kumpulan orang dewasa dengan cara bekerja, bergaul, atau bermain. Dalam sains reformasionisme begitu menjadi kajian yang dominan ini terbukti dengan ditemukannya makhluk kecil yang sudah sempurna. Makhluk ini dinamakan dengan homunculus. Kepercayaan ini menjelaskan bahwa manusia sudah terbentuk secara langsung dan baru bisa tumbuh dengan ukuran yang proporsi yang benar sampai melahirkan. Reformasionisme dalam embrio ini berawal dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai ke abad ke-18 Masehi. Di akhir abad ke-18 Masehi, pendapat ini mulai ditinggalkan oleh para pengikutnya. Hal ini disebabkan dengan mikroskopis yang menampakkan bahwa embrio berkembang melalui tahapan-tahapan. Eropa pada saat itu sudah dulu meninggalkan pandangan ini pada abad ke-16. Alasan Eropa pada saat itu dipengaruhi oleh pemuka agama dan para aktivis karakter anak. Dalam teori ini, anak-anak dianggap tidak dilahirkan seperti orang dewasa, melainkan menjadi dewasa karena faktor genetik atau lingkungan. Selanjutnya, apa sih itu teori environmentalisme? Teori environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Locke terkenal dengan istilah tabula rasa atau meja lilin putih. Locke mengaku
Mengakui kalau individu memiliki temperamen yang berbeda, namun secara keseluruhan lingkunganlah yang membentuk jiwa. Pada saat itu, dalam kondisi lunak, yaitu pada usia dini. Anak-anak mudah dididik menurut kemauan pendidiknya. Lingkungan membentuk jiwa anak-anak melalui proses sosialisasi, repetisi, imitasi, dan reward and punishment. Titik awal teori Locke adalah penolakannya terhadap doktrin ide bawaan yang masih meyakini kalau ide-ide tertentu merupakan ide bawaan, sudah ada di jiwa mendahului pengalaman. Dan Locke juga mengakui kalau individu memiliki temperamen yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan lingkunganlah yang membentuk jiwa yang penting. Di sini adalah pembelajaran pada masa bayi. Selanjutnya ada filsafat pendidikan Locke, yaitu A. Pengendalian diri, yaitu untuk menanamkan disiplin diri. Pertama-tama kita harus menjaga kesehatan fisik anak. B. Penghargaan dan penghukuman terbaik. Tidak semua bentuk penghargaan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Locke menentang penggunaan uang atau manisan sebagai hadiah karena akan merusak tujuan utama pendidikan, yaitu mengendalikan keinginan dan tunduk kepada rasio. C. Aturan-aturan pada dasarnya praktik memberikan aturan yang keras, lalu menghukum jika tidak menaatinya. Sebenarnya itu tidak bermanfaat. Selanjutnya ada teori naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Alam seperti guru yang mendorong anak mengembangkan. Kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. Teori ini dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778 dalam bukunya yang berjudul Emile. Rousseau setuju dengan Locke bahwa anak-anak berbeda dengan orang dewasa, namun dia menyoroti hal ini secara lebih positif. Anak-anak bukan wadah kosong ataupun kertas kosong, melainkan sudah memiliki mode perasaan dan pemikirannya sendiri. Ini terjadi demikian lantaran mereka berkembang menurut rencana alam yang mendesak mereka untuk mengembangkan kemampuan perasaan yang berbeda di tingkat yang berbeda-beda pula. Menurut Rousseau, tahap utama perkembangan manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Masa bayi, dari usia 0 sampai 2 tahun. Bayi mengenali dunia langsung lewat inderanya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya sekedar mengalami rasa enak dan rasa sakit. B. Masa kanak-kanak, dari usia 2 sampai 12 tahun. Tahap ini dimulai ketika anak-anak mendapatkan sebuah independensi baru. Mereka sekarang bisa berjalan, bicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. C. Masa anak-anak akhir, dari usia 12 sampai 15 tahun. Tahap ketiga adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Selama periode ini, anak-anak memperoleh sejumlah besar kekuatan fisik mereka. D. Mulai di masa pubertas. Rousseau menyatakan bahwa pubertas dimulai pada usia 15 tahun. Tubuh mengalami perubahan dan hasrat mulai naik dari dalam dirinya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi saya tadi. Kesimpulannya adalah teori preformasionisme merupakan sebuah anggapan dan pemikiran bahwa anak adalah makhluk yang sudah terbentuk sebelumnya atau preformat sebagai miniatur orang dewasa.
Hal ini dibuktikan dengan lukisan pada abad pertengahan di mana anak digambarkan dengan proporsi tubuh dan ciri-ciri wajah manusia dewasa. Hanya ukurannya saja yang kecil. Selain itu, ketika anak berumur 6 atau 7 tahun, anak boleh memasuki kumpulan orang dewasa dengan cara bekerja, bergaul, atau bermain. Teori environmentalisme adalah teori yang dicetuskan oleh Locke yang menganggap bahwa anak-anak merupakan kertas besar dan yang akan membentuk kepribadian mereka selanjutnya. Teori naturalisme adalah teori yang diteruskan oleh Rousseau yang berpandangan bahwa anak-anak tidaklah sekosong kertas putih, melainkan mereka sudah memiliki mode perasaan dan pemikirannya sendiri. Maka, kewajiban orang tua adalah selain memberikan pengajaran terhadap anak, juga harus membiarkan mereka menyempurnakan diri sendiri, kemampuan mereka, dan belajar dengan cara-cara mereka sendiri. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai teori-teori permulaan. Mungkin masih banyak kesalahan dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.